Dari sekian banyak kerjaan Bang Dery, income paling besar itu datang dari mana? Brand. Gue pernah waktu itu hampir 1 miliar dalam waktu 1 jam tayang. Wow. Gue bantu korporat kan. Jadi konsultan digital marketing. Yang besar itu kalau kontrak kan 6 bulan, setahun. Wow. Wow, itu miliaran bro. Dan affiliate yang terakhir heboh banget ya. Gue 1 miliar dalam waktu nggak nyampe 3 bulan. Wow. Ya, itu kayaknya uang jajan gue kayaknya. Gimana nih sampai akhirnya bisa punya omset segitu besar buat affiliate untuk yang bener-bener baru mau coba nih? Yang pertama adalah positioning. Fokus satu. Nyebrang dikit volusi marketing. Marketing 1.0, marketing 2.0, marketing 3.0 dan seterusnya. Coba jelaskan dulu marketing. Gue jelasin ya. Mahal kelas gue bro. Emang lu sanggup? Off air aja gue 69 juta bro. Wow, per orang? Iya. Berapa orang itu 69 juta? Full lah. 100 lebih. Ya maksimal 100 ya. Kalau bisa ngejual kelas seharga itu, berarti udah pasti jago banget sales ya. Salesman yang jago nih. Gimana tips untuk menjadi salesman yang jago? Sales itu sebenarnya kan, jadi ini buat para si paling niche, si paling hook dan lain sebagainya. Gue mau jambak-jambakin mereka semua yang nggak tanggung jawab untuk bantu kawan-kawan kita dari nol. Karena penjelasan lu nggak jelas, banyak sesat. Ternyata 91,6% orang yang nontonin podcastku itu masih belum subscribe. Nah buat teman-teman yang udah nontonin podcast ini berkali-kali dan suka dengan podcast ini, merasakan manfaat dari podcast ini, boleh tolong bantu aku untuk subscribe channel ini. Karena satu subscribe yang walaupun tuh gratis, itu sudah lebih dari cukup untuk membantu tim dari The Samuel Chris Show untuk terus mengembangkan podcast ini. Aku janji sama kalian, dengan support kalian, satu subscribe itu, aku akan mengupgrade terus podcast ini dan mengundang bintang tamu yang lebih keren-keren lagi biar kalian terus mendapatkan manfaatnya dari podcast ini. Bang Der! Siap. Tukaran kita ya. Ngeri. Ini kitab baru nih guys. Ini akhirnya gue mampir di sini dan gue dapetin ini nih sengaja biar dapetnya gratisan. Enggak dong. Ngeri loh. Akhirnya kongres ya bro, lo akhirnya punya buku satu yang membantu para konten kreator. Thank you. Bisa jadi sukses dalam waktu 10 hari. Gue belum pernah menemukan nih, ini bukan karena lu di depan gue ya. Belum pernah menemukan sedetail begini loh. Udah berwarna, terus detail banget cara rumus viralnya. Dan lu kan praktisi juga. Benar. Ini kita godok materinya 1,5 tahun bang. Jadi sebelum kita rilis buku, kita tes dulu di ratusan murid. Kalau nggak berhasil kita nggak rilis bukunya. Tapi nyatanya dari 500 itu terkumpul 25 juta followers grow-nya. Wow. Dan 15 miliar views total. Dua kali populasi manusia. Wow. Hooknya nggak tanggung-tanggung, lu kasih banyak banget. Pain point, model janji. Tapi gue suka banget deh kayak begini-begini yang banyak gak diketahuin sama kawan-kawan semua nih, lihat ya. Setelah nonton video ini kamu bakal paham gimana cara dapetin 100.000 views dalam sehari secara konsisten. Ini yang dimaksud nih, harus kayak begini nih kreator nih. Sedetail begini karena banyak banget yang pada bacot-bacot ahli hook, ahli niche, tau gak sih lo gitu-gitu. Si paling hook, si paling niche. Tapi gak jelas, pokoknya bikin kontennya gimana, pokoknya 3 detik pertama kamu itu harus ngambil atensi. Terus gimana caranya bahlul? Iya. Gue kadang suka kesel banget, tapi diginiin sedetail gini nih yang pemula harus Thank you. dapat nih bro. Keren, mega kreator, mantap. Bang, Siap. aku happy banget loh. Setelah, kapan ya aku terakhir kasih solusi ya? 5 bulan yang lalu, Enggak. setahun ya? Setahun yang lalu bro. Udah berlalu setahun, cepet banget ya waktu berlalu ya. Dan lu bilang katanya mau bikin kantor kan, Di si zaman influencer. itu. Dan ini sudah terrealisasikan nih. Udah jadi. Kesel gue, iri gue. Kenapa kantor lu lebih bagus daripada gue sih? Aduh, enggak lah bang. Solusi tetap keren juga. Dasar. Tapi hari ini kita mau belajar banyak nih dari Bang Dery. Mungkin sesuatu yang jarang dibuka di mana-mana nih. Oh siap. Pertanyaan pertama langsung gini aja deh. Dari sekian banyak kerjaan Bang Dery, income paling besar itu datang dari mana sih? Waduh. Income ya? Ya, yang paling besar tuh dari lini apa? Pasti bukan podcast dong, AdSense kecil banget. Iya. Tapi di podcastnya ada. Bukan di AdSense ya bro. Oke. Brand. Brand gue sama Sarung, sama brand-brand yang besar itu kalau kontrak kan 6 bulan, setahun. Wow. Itu miliaran bro. Oh jadi dari itu udah salah satu yang paling gede juga ya? Salah satu. Jadi itu terus gue bantu korporat kan. Oh jadi konsultan ini ya, digital marketing. Iya, branding ya terutama ya untuk ngebaikin citranya, ngejagain identitasnya. Dan affiliate yang terakhir heboh banget ya. Iya. FGP terus ya affiliate. Affiliate betul, itu kayaknya uang jajan gue kayaknya. Iya. Apakah affiliate yang paling besar atau sebenarnya tetap brand deals? Kalau diukur dari angkanya, jadi gini, menarik ya. Gue 1 miliar dalam waktu nggak nyampe 3 bulan di affiliate, wow. Ya, tapi kalau di brand deals 1,5 miliar mungkin berapa bulan aja atau mungkin berapa miliar kuantitinya berbulan-bulan. I see. Jadi
agak unik sih sebenarnya sih dari situ. Berarti bisa dibilang affiliate sebenarnya yang paling oke ya? Kalau dilihat iya. Kalau dilihat dari memang secara duit cepat, banyaknya itu affiliate. Ya kan berapa bulan doang gue miliaran gitu kan. Dan omset terbesar selama mengafiliate itu berapa? Omset lo ya, bukan komisinya nih. Iya. Pernah hit berapa tuh? Ya yang paling besar bang? Berapa ya? Gue lupa lagi. Kayaknya 1,5 miliaran itu lah ya. 3 bulan itu ya? Ya gak nyampe malah. Wow, 1 bulan? Enggak lah, lebih dikit lah. Oke. Kayak gitu, emang affiliate. Cuma di garis bawahin gue bukan affiliate yang keranjang kuning TikTok. Jadi gue agak unik gue ngambilnya. Karena udah banyak banget pemainnya kan. Kalau gak salah Linkit ya, pakai Linkit? Ya, gue link, tapi muaranya untuk ngumpulin trafiknya gue pakai podcast gue. I see. Jadi di podcast ngobrol sama lu nih, misalnya lu punya buku nih. Mega Creator, abis itu gue jualin di situ. Nah itu, karena alhamdulillah loyalis gue di dalam podcast itu. Jadi gue tinggal call to action ke, gue punya link yang ada di deskripsi. Mereka check out. Wah itu tuh yang miliaran tuh di situ tuh. I see. Nah, itu affiliate gue. Ini kita akan bongkar ya gimana caranya sebenarnya sistem affiliate ini. Karena kayaknya ngomong affiliate untuk pertama kali ini nih di podcast ini nih. Oh gitu? Sebelumnya aku belum pernah bahas affiliate. Jadi ini sesuatu yang menarik menurutku. Yang dimana pastinya hidup orang juga bisa berubah. Kalau benar-benar melakukannya dengan benar kan. Bahkan gak cuma berubah, dia bisa keluar dari kemiskinan kan. Keluar dari kemiskinan. Jadi gini ya bro. Untuk di affiliate. Gue tuh ngambil komisinya, afiliasinya itu ada beberapa tahap. Kayak jasa gue ambil. Oke. Ini ngomong 1,5 miliar tuh hanya satu produk loh bro. Wow. Iya kayak misalnya lu punya kelas gitu. Nah itu yang gue tadi titik beratkan 1,5 miliar tuh yang mereka punya storybook. Mereka punya kelas, jasa lah. I see. Nah itu segitu. Tapi kan gue juga call to action dia punya produk, dia punya buku. Iya. Dia punya barang. Iya. Dia punya apapun itu lah, mau bajunya dia apa segala macamnya, itu yang kedua. Jadi kita ngomong stream income nih. I see. Jadi ada jasa, ada produknya. Belum lagi lain-lainnya. Dia punya kayak semacam social media management, agency. Wow. Yang lebih besarnya lagi kan. Jasa level atasnya lah, gak cuma sekedar nontonin webinar atau mungkin jasa-jasa apapun itu ya, storybook gitu, belajar apa segala macamnya, tapi lebih gede lagi ngurusin korporasi. Gue pernah waktu itu kalau nggak salah hampir 1 miliar dalam waktu 1 jam tayang. Wow. Iya, itu dia agensi gitulah. Dia agensi dan tiba-tiba langsung banyak yang pakai agensi. Iyalah, gitu. karena nonton kasih solusi. Iya, karena kan kerucut, audiens gue kan pengusaha kan. Iya. Nah dia nonton, ternyata digital marketing agensinya begini. Data yang masuk di database itu sekian banyak, akhirnya berapa ratus tuh yang udah langsung deal sama dia. Deal, karena kan harganya kan di maintain, ya gue gak tahu per bulannya mungkin ada, gue lupa 30 juta, 50 juta, mungkin apa segala macamnya gitu ya. Jadi setiap bulan masuk tuh ya? Ya kayak gitu. Wow. Nah, kayak gitu, jadi ada banyak, makanya enaknya bangun media, kayak begini, kan gue juga pernah edukasi ke teman-teman semua. Demand itu harus di-create, karena demand itu lagi nyebar kemana-mana, makanya kan rumusnya supply demand. Jadi lu jangan cuma berhenti di, lu supply bahaya nih, kalau gak ada supply ada demand bahaya. Ada supply nggak ada demand bahaya, jangan cuma itu doang pelajarin ya. Tapi demand itu harus di-create. Lu jadi supplier, lu cuma di order, nggak akan ada yang beli. Tapi harus di-create, apapun itu bentuknya. Kalau bahasa simpelnya woro-woro lah. Nah gue pakai media, kekuatan gue. Jadi orang yang duduk, lu aja duduk, itu gue bisa convert banyak banget tuh. Dari buku lu, dari jasa si influencer lu. Dari lu punya webinar misalnya, dari lu punya produk, mungkin lu jualan baju apa segala macam, outfit lu. Itu setiap bergulirnya podcast, itu jalan tuh uang gue tuh. Nah jadi cek di bawah, link di bawah. Ada banyak-banyak link tuh. Buat check outin itu. Nah itu dari YouTube. Video dipotong-potong, gue pakai Mandy Chat di Instagram. Ya kan gue optimasi lagi pakai fitur-fitur yang ada di Meta apa segala macamnya. Tahu kan komen mau kalau lo pengen. Nah itu kan gue gulung terus tuh. Clipper-clippernya gue goreng terus. Nah itu yang gedenya tuh dari kayak begitu-begitu bro. Akhirnya jadi gulung menggulung akhirnya lumayan sekarang. Ya alhamdulillah lu tinggal kali aja kalau memang misalnya satu produk tadi misalnya se-M misalnya. Dari jasanya. Belum produknya dia, belum lagi sisi-sisi yang lainnya lah. Lu tinggal kali-kali aja lah. Iya. Segitu bro. Oke, tapi kenapa gak ambil jalur yang keranjang kuning? Apakah memang karena udah ketemu yang YouTube ini kah? Ya itu menarik. Kenapa gak ngambil keranjang kuning? Karena satu betul, gue udah ya alhamdulillah gedenya di YouTube. Terus yang kedua, ya memang kedengarannya klise ya. Gue memberikan kesempatan juga buat teman-teman, kawan-kawan yang
yang kayak begitu gitu loh, biar dia juga dapat ruang. Kita main juga kan ya, bukan berarti gue belum tentu aja lu bisa, coba lu buktiin, belum tentu lu bisa juga, betul gitu ya. Tapi daripada ngericuhin dan lain sebagainya. Nah sebenarnya ketiga yang paling krusial adalah gue tuh sangat penganut yang namanya brand positioning. Kalau gue, ini bukan benar salah ya, tapi gue ngandutnya ini, kayak lu fokus di satu tempat, lu gede di situ lah dan lu menjadi raja di tempat itu. Gue tuh pengaruhnya gitu. Jadi udah dapat kliknya, oke gue YouTuber, podcaster, fokusin aja. Ya udah. Gitu. Kalau gue ambil dari yang sini lagi, gue ambil dari sini lagi, kayak dengan segala hormat ya, gue nggak maksud bilang ini lo begitu gitu. Jadi kayak kang obat gue bro. Di mana-mana gue jualan, gue kagak demen yang kayak gitu. Gue tetap ngejaga eksklusivitas. Jadi ya udah di YouTube aja udah clear di situ dan ya alhamdulillah aman aja kan gitu. Nanti kalau suatu saat gue nggak tahu gimana apa segala macamnya, gue ngambil di sini apa segala macam, jadi kayak gue kurang demen yang receh-receh, bukan recehan dari angka ya, tapi recehan gue tersebar di mana-mana, terus gue ngambil ini, ngambil lagi ada peluang ini, ngambil lagi peluang ini. Mending satu yang gede daripada kecil-kecil tapi nggak ada yang jadi, ibarat gitu kan? Iya. Oke, I see. Nah tapi kan yang FYP itu yang kayak ini karyawan gue nih, tiba-tiba juga bisa nih affiliate, itu end goalnya mau kemana tuh? Apakah ujung-ujungnya jual kelas cara untuk jadi afiliator atau gimana? Iya, menarik. Jadi memang gue tuh pengen gedein ekosistem di dunia affiliate. Gak cuma sekedar kawan-kawan influencer aja yang bisa main. Terus satu dan kedua, gue ngelihat sedih karyawan, kita ngomong karyawan ya. Yeah. Karyawan itu mungkin dia colong-colong, dia pengen jadi konten kreator apa segala macamnya. Cuma kan kasihan. Di kantor gue aja mereka pengen bikin konten, tapi kan mereka juga ada akad jam kerja. Iya. Nah itulah makanya gue pengen berikan ruang kepada mereka, gue fasilitasin. Bahkan gue modalin. Lu butuhnya apa? Dan gak segi waktu doang gitu kan. Lu butuh apa? Alat. Yaudah sini gue modalin. Karyawan-karyawan. Nah betul ujung-ujungnya untuk termonetisasi gue grooming dari karyawan. Terus bagi hasil gitu ya? Bagi hasil. I see. Ya, dan sebenarnya itu ada rumusnya. Di gua itu ada rumusnya namanya Employee Generated Content. Wow, oke. Gimana tuh? EGC. Makanya perusahaan-perusahaan jasa atau media apa segala macam ya. Pernah lihat gak satu postingan FYP, mereka itu nge-grooming, mereka itu ngegoreng, mereka itu nampilin, nge-exposurein karyawannya sendiri. Nah sehingga di mata publik, di mata klien, gila ya, dia aja brand dia sendiri aja sesolid itu dijagain, apalagi gue secara menjadi klien lo nantinya. I see. Terus satu, yang kedua adalah gue pakai rumus marketing 4.0, marketing level 4. Marketing dari marketing evolution tentunya dari Profesor Philip Kotler. Gue sangat penganut marketing evolution 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 dan seterusnya. Marketing 4.0 itu adalah communalisme, jadi online versi communal yang sifatnya komunitas. Jadi penggiringan opini jadi lebih cepat. Kayak misalnya contoh, kenapa gue rombongan? Gue lupa yang ngomong Derek Sivers atau bukan gitu ya. Tapi Derek Sivers dia ngomong di TEDx memang. Gara-gara orang kedua atau followers pertama kita itu bisa menggiring opini dengan cepat. Biang keroknya terjadi di orang lebih dari 2 orang atau lebih dari 1 orang. Kayak misalnya contoh, 1 orang joget-joget di mall. Orang kiranya, ini orang gila nih. Begitu ada 1 lagi ngikut, ikutan joget. Sebentar, ini kayaknya ada bikin konten nih. Iya. Orang ketiga, orang keempat sampai orang ke-10, wah flash mob, wah ada yang acara nih. Elunya yang gila ngeluarin handphone, wah ada acara guys. Flash mob itu terjadi gara-gara dia rombongan. Nah, yang berikutnya lagi, kenapa gue ngajak buat karyawan gue, ayo kita bikin konten bareng-bareng, kita gede bareng-bareng. Di rumus marketing 4.0, di rumus marketing komunalisme, komunal, ngelompok atau komunitas, penggiringan opini jadi lebih cepat bro. Gini. Salah satu pakar di US itu bilang namanya cheerleaders effect. Jadi efek cheers. Orang main cheers cewek-cewek rame-rame jadi cheerleaders itu kelihatannya lucu semua kan? Betul. Seragamnya samaan. Betul. Gemesnya sama-samaan. Nah, simpelnya gini, 1 cewek jelek foto selfie. Hasilnya jelek udah akuin aja. Orang jelek foto cewek. Oke. Tapi 10 cewek jelek foto rame-rame hasilnya lucu-lucu banget ya. Ada satu brand jubah namanya Zafer. Dia pakai jubah. Kalaupun jubahnya dipakai sendirian, biasa aja hasilnya. Tapi kenapa dia selalu rombongan? Cowok ganteng, cowok keren, jadi keren. Lu kayak gini keren nih bro, betul. Gaya lu udah kayak gini udah keren, sendirian. Tapi begitu lu jalan sendirian, dengan segala hormat nih, ya udah cowok keren biasa aja. Tapi gimana cara naikin si baju lu, outfit lu ini punya value jadi lebih tinggi? Coba orang gaya kayak begini, 5, 6, 8, 10 jalan di mall. Jadi keren bro. Nah itu efek komunalisme itu udah dipakai sama US tuh udah dari 10 tahun yang lalu. Makanya naik Harley selalu rame-rame. Betul. Orang naik Harley sendirian, ngegeber di lampu merah,
Apa jawaban dari responden? Ya udah, bahkan orang kayak baru lu norak. Iya. Tapi kalau naik Harley bersepuluh lewat depan kantor Sifluencer nih, kantor lu nih, ver jadi keren. Gila. Nah itu makanya kenapa gue berangkat dari ngegedein dari karyawan kantor kita bareng-bareng sehingga value jadi lebih naik. I see. Tapi gak ada ketakutan kayak wah ini gue udah dari kecil nih gue yang bina dia sampai gede terus keluar bikin sendiri. Enggak. Gue bukan penganut kayak begitu. Banyak kok karyawan pertama gue Matt Dix. Ada nyampe di lu gak Matt Dix? Iya. Yang viral banget ya. Viral kemarin yang bocil-bocil plagiat api-api belakang. Itu karyawan nomor 1 gue. Itu bawaan gue waktu gue jadi konsultan brand di travel umroh. Sebuah travel umroh. Itu editor pertama gue. Jadi gue yang interview dia. Nah begitu gue udah kelar kontraknya sama travel umroh itu, gue bikin kasih solusi. Nah berarti dialah orang pertama yang gue ajak. Itu orang pertama gue. Belum konten dia, followersnya juga kayak mungkin 500 biji kali mungkin di IG-nya dia. Nah itu kita push tuh. Kita juga bantu grooming, ngonten Diki kan panggilannya kan. Akhirnya dia salah satu karyawan pertama yang resign. Gue lupa ada lagi gak sebelumnya, gue lupa. Itu dia cabut dengan dia bikin konten sendiri. Happy gue. Karena melihat sukses nih gitu ya. Iya. Bahkan gini, harusnya pengusaha ngelihatnya itu bukan menjadi daya saing. Tapi harusnya menjadi portofolio. Makanya ini banyak pengusaha-pengusaha nih nggak ngebaca. Dia kurang punya sense. Betul. Makanya hidupnya masih gini-gini aja, masih biasa aja. Miskin masih dipelihara kan, kesian. Nah harusnya itu menjadi portofolio. Daripada lu sibuk ngurusin, wah dia jadi saingan gue, apa segala macemnya. Tapi dijadikan satu portfolio. Pengusaha tuh harusnya melek di situnya. Itu yang menjadi mahal di kemudian hari, dimonetize. Contoh gimana? Ada klien nyamperin gue. Contoh misalnya, yaudah gue kolaborasi deh sama kasih solusi. Misalnya gue ada creative agency juga kan. Tiba-tiba dibalikin lagi, lu udah buat apa? Begitu gue pitching misalnya, atau tim gue pitching. Oh gue udah buat satu orang, udah sukses, udah bisa ngehidupin dirinya dan keluar dari kemiskinan. Siapa orangnya? Ini orangnya Matt Dix. Mati gak lo? Itu ngeliatnya kayak begitu pengusaha. Jadi jangan bego ngeliatnya bahwa ketika udah ada yang resign terus tiba-tiba wah dia akan bikin sendiri. Kan banyak yang terjadi begitu kan. Iya. Wah dia akan nantinya begini, dia akan begitu. Nah itu menurut gua ini pengusaha kayak begini ini menurut hidupnya pasti gitu-gitu aja. Iya. Makanya ke depan ngelihatnya. Jadi ada nilai yang nggak kelihatan. Karena jadinya itu dia ngenahan sesuatu yang harusnya dia kasih ke timnya supaya timnya makin pinter, perusahaannya makin gede, dia tahan kan karena dia takut. Akhirnya gitu-gitu aja. Ya udah gitu-gitu aja. Ya portofolionya kan ditanya sama klien nih. Ini buat pemilik jasa misalnya kan sama afiliator kan, berarti dia jasa. Ya udah ini gua kasih sampel, lu udah bikin kayak gimana aja apa segala macamnya. Nah, selesai itu. Kalau ntar kalau gue review begini, ntar yang ada dia sukses, ntar yang ada dia begini. Nah, apapun bentuknya ya. Mau di karyawan, mau tuh produk apa segala macamnya. Ntar dia begini. Nah, ini maksud gua nih pengusaha yang enggak melek. Kalau pengusaha itu dijadikan setiap langkahnya itu value, itu portfolio. Jadi portfolio, makanya kan era sekarang kan portfolio ya gue juga ada aset juga sih sebenarnya di Bitcoin tapi nggak banyak gitu ya. Gitu ya. Oke. Kayak gitu-gitu itu kan ada portfolionya. Iya. Nah tapi ngomong-ngomong tentang Bitcoin nih, di mana di hukum Islam itu sebenarnya gimana sih? Lu kenapa nanya gue tiba-tiba hukum? Bukan kapasitas gue bro. Gue bukan ustadz bro. Penasaran aja. Ya. Gue berangkatnya dari gini. Gue awalnya mengira orang yang mungkin salah satunya begitu di tahun 2010-an itu orang yang pertama kali teriak Bitcoin is scam. Penipuan nih, apa nih nggak jelas. Naik turun apa segala macam ya. Tapi begitu udah sekarang gue coba untuk saving. Gue di sisi yang gue bukan praktisi yang gimana ya. Gue juga sekedar ya udah punya saving apa segala macamnya, sebagian aset gue apa segala macamnya. Jadi gini bro, gue tuh orang yang sangat mengikuti arahan dari pemerintah. Bukan karena gue sekarang bantu pemerintah juga ya. Gue sebelum ada di pemerintahan, bantu di Kementerian Ekonomi Kreatif dan lain sebagainya. Itu gue juga tetap gue taat sama pemerintah. Nah pemerintah itu belum meregulasi tentang adanya cryptocurrency atau Bitcoin. Makanya gue taat. Karena apapun bentuknya, jangan-jangan mungkin ini adalah bener penipuan apa segala macamnya. Tapi koreksi kalau saya salah ya. Per 10 Januari 2025. Itu sudah resmi di bawah OJK dan Bapepti. Ya terkait mungkin exchange-nya atau mungkin Bitcoin-nya atau kriptonya dan lain sebagainya sudah legal di Indonesia. Nah dari situlah akhirnya gue coba jalanin yang namanya Bitcoin. Itu pun juga kayaknya bukan yang gue nggak tahu kalau di sales sekarang tuh banyak apa sih pelaku kripto tuh yang di tradingin apa segala macamnya gitu. Futures gitu-gitu ya. Iya, future spot apa segala macamnya. Gua dua hal sih. Beli, hold,
ya udah ketika cakep sell. Jual. Iya, Gue gitu. iya. Ya polanya ya trading yang ya jual beli emas aja sih sebenarnya sih kan sama aja kayak gitu kan. Iya. Karena ini kan sangat-sangat kontroversial ya, yang kayak aku gak mau kripto deh karena ini Paham. haram apa gitu-gitu kan. Loh ada ulama-ulama, nih nggak maksud untuk menggiring opini apa kayak gimana pun. Ulama yang sudah membolehkan. Gue repost kok di sosial media gue. Gitu. Ada memang yang haram. Alasannya apa tapi? Maksudnya kenapa diperbolehkan gitu loh? Mungkin Jadi gini bro, nih disclaimer nggak maksud untuk nih gue bahaya, gue bisa dijambak sama ustadz gue nih ya. Karena bukan kapasitas gue gak boleh. Diri lu boleh kemana-mana tapi lu jangan berfatwa. Gue gak ada fatwa sama sekali. Tapi kalau di Islam bro, jadi kaidahnya itu ada agama sama ada dunia. Atau akhirat ada dunia. Dunia akhirat, simpelnya gitu ya. Ada dunia ada akhirat. Sesuatu yang urusannya tentang ilmu agama, pada dasarnya haram. Sampai ada dalil yang membenarkan. Nggak bisa tiba-tiba kayak sholat subuh gue 3 rakaat kali ya. Kan nambahin 1 rakaat kan bagus. Pahalanya kayaknya lebih banyak. Nggak bisa. Tiba-tiba langsung kayak, gue lagi butuh duit nih. Sholatnya langsung 2 rakaat. Sholat apa dulu nih? Nggak bisa. Itu terlarang dulu nih. Sampai ada dalil yang membenarkan. Nah kalau untuk urusan dunia kebalikannya. Pada dasarnya boleh. Sampai ada dalil yang melarang atau mengharamkan. Jadi lu mau ngapain aja main bola, hayo main bola, gas gitu. Lu mau ngapain aja, lu mau dagang udah. Mau beli lampu, lu mau dagang ini apa segala macamnya. Lu mau minum, ayo minum. Nah tiba-tiba di ujungnya, bentar minum yang kayak gimana dulu nih. Oh alkohol, mabuk-mabukan, haram. Di muslim nih, oh makan aja udah gas, makan. Tiba-tiba di ujung, bentar, babi bukan? Babi haram bagi muslim ya. Dan seterusnya. Nah, kayak gitu-gitu tuh ada aturan mainnya. Nah makanya kalau yang kayak tadi, kenapa akhirnya gue coba gas? Karena belum ada dalil yang melarang. Iya karena ulama-ulama begitu masalah yang kayak Bitcoin, pembayaran kripto bukan menjadi mata uang di sebuah negara ya. Kan itu jadinya kan harapannya menjadi makar atau menggantikan posisi rupiah. Nah, itu nggak bisa tuh. Jadi haram tuh karena rupiah udah berjalan di sini. Lu ngapain mau bikin negara dalam negara? Oh nggak bisa tuh. Nah tapi akhirnya makanya kenapa diizinin kan berkali-kali komunitas kripto kan tadinya yang gue pahami ya. Yaitu katanya mungkin apakah mata uang apa segala macam. Ternyata komoditas. Makanya kemarin gue repost tuh ada syekh tuh dari Saudi apa gimana. Ngasih fatwa ternyata boleh. Loh Qatar ya, Dubai ya, yang udah transaksinya pakai kripto. Pembayaran taksi. Dubai. Negara Islam Dubai. Pakai. Nah dari situ-situ gue kumpulin datanya. Makanya gue ada di situ. Gitu. Lu mau nanya lagi koin yang mana lagi? Lu mau nanya panjang pinter dia nih. Lu mau nanya abis ini ntar nyambung nih. Oh stable coinnya lu pakai USDT atau USDC? Ntar meme coinnya gimana? Cukup lah. Kita yang kuat-kuat aja Bitcoin aja bro. Iya. Bawa-bawanya dikit Ethereum oke lah ya. Tapi Iya. Enggak. Cuman gini bang, aku lebih penasaran sebenarnya di sisi keagamaannya Bang Dery ini. Lu ngundang ustadz aja bro. Tapi kalau gue memang into sama agama, makanya kan gue dulunya ngeband, teman-teman sebagian tahu lah ya. Enggak, reasonnya doang sih aku butuh tahu kayak kan banyak orang yang sukses di luar sana. Ini kita ngomongnya banyak orang itu ketika sudah sukses malah lupa Tuhan gitu-gitu kan. Nah, apa sih maksudnya menjadi alasan Bang Dery sampai ada ini ya bisnis baru ya yang untuk umroh ya? Iya, travel umroh ya kan. Nah, itu apa yang mendasari Bang Dery sampai punya sisi keagamaan atau religius yang sekuat ini? Gue tuh panjang ya sebenarnya. Hal-hal yang akhirnya gue kumpulin ternyata gue harus sudah deh kembali kepada Allah. Gue dulu bajingan bro. Wah gue dulu bajingan orang berarti paling. Berarti Tuhan itu ada ya? Ada dong, enak aja lo. Lu kubu mana lo? Kita debat nih. Ada dong ya. Oke, terus nanya doang. Mau gue ateis. Oke. Ada lah. Meskipun mungkin jangan-jangan Tuhan kita beda gitu ya. Terus? Gini bro. Kompleksitasnya tinggi banget masalah gue dulu. Nah jadi gue kumpulin. Sebenarnya banyak faktornya, sinyal-sinyalnya. Yang pertama adalah karena orang tua gue kelilit utang yang dahsyat sampai gue nggak berani pulang ke rumah. Gue ingat banget waktu SMA. Karena waktu itu begitu harta kami udah mulai habis, mobil tinggal 1, kerjaannya tuh cuma nganterin adik gue sekolah. Abis itu drop gue, abis itu bokap gue drop nyokap, mama tuh di Bank Indonesia. Abis itu bokap gue kerja. Satu mobil dipakai rame-rame. Ya kan? Nah dari situ gue udah mulai kejanggalan ketika abis jemput gue kok kita kayak ngumpet. Selalu di jalan Hang Jebat 1 dekat Mustopo tuh ada tuh di pertigaan kita di bawah pohon. Gue tuh berbulan-bulan kenapa kami kayak begini gitu. Terus tiba-tiba gue cari tahu oh ternyata di rumah ada debt collector. Sampai segitunya level keluarga gue itu tahun 2008. 2006. Nah
nggak cuma di situ sih. Akhirnya gue berjalannya waktu, terus akhirnya gue ngeband, dapat duit buat bantuin utang orang tua. Kenapa gue begini hidupnya? Oh ternyata singkat cerita gue menemukan satu masalah, yaitu riba. Riba itu akhirnya bikin keluarga gue hancur. Dari mulai generasi nyokap bokap gue, dan gue pun juga pelaku riba saat itu. Kan gue belum tahu kan kartu kredit apa segala macemnya gitu kan, ada bunganya. Makin parah. Nah akhirnya terus tambah lagi, hidup gue banyak kemaksiatan. Gue gak bilang ke semua anak band, tapi ketika gue ngeband itu berantakannya luar biasa. Godaan sana, godaan sini apa segala macemnya. Nah itu makin kumpul tuh. Oh ternyata duit ada di tangan apa segala macemnya gitu kan. Kayaknya habis gak karu-karuan gara-gara jangan-jangan gak berkah. Masih belum berani gue untuk hijrah lah tanda kutip. Jalan lagi, terus ketemu lah gue nikah di tahun 2016 sama istri gue. Terus waktu itu ada kebutuhan apa gue lupa. Pokoknya ngeprint rekening koran lah. Terus bini gue itu ngeliat kok ada duit masuk 300 juta tapi gak ada uangnya. Maksudnya kepake gak karu-karuan gitu loh. Kayak gak ada berkahnya. Kalau kita udah tahu sekarang ilmunya kan, wah ini dicabut nih keberkahannya sama Allah. Ya kan? Itu kok ternyata kamu punya begini ya. Tapi waktu itu bini gue harus nemenin gue tuh kayak ngerintis dari nol gitu. Nah ini mana nih uang ini? Oh jangan-jangan ini kali. Nah menahun-nahun itu gue tahan. Oh kayaknya mungkin gak ada keberkahan nih gue hidup. Dibayar sekian. Hilang aja. Hilang. Ya apapun buat lifestyle lah, buat inilah, buat ini apa segala macamnya. Oh ini kali ya. Nah akhirnya singkat cerita, gue coba deketin diri kepada Allah. Berubah semuanya? Wah bro. Surat At-Tolak ayat 2-4 itu tuh yang ketika kita bertakwa sama Allah Jalla wa'ala dan lain sebagainya. Allah bukakan dari rezeki yang gak disangka-sangka gitu kan, dan lain sebagainya, itu berubah semuanya. Dan sampai sekarang bro gue gak pernah susah bro. Wow. Alhamdulillah. Iya atas izin Allah lah, sampai sekarang gue gak pernah ngerasain apa itu susah. Ya alhamdulillah, ini gue memotivasi teman-teman ya, gak ada maksud untuk takabur apa segala macamnya. Betul. Kayak gue beli apapun bisa. Untuk kadar gue ya, gue gak bilang kadar gue beli apapun ini, coba lu buktiin tuh beli pesawat apa. Ya kan gak gitu kan. Betul, paham. Jadi kayak begitu-begitu. Mau anak gue mau minta apapun itu sekarang, nah ini bukti bahwa ternyata ketika lu betul-betul total meninggalkan sesuatu karena Allah, ketika lu betul-betul menjalani apa itu takwa, itu menjauhi larangannya dan menjalani perintahnya dan lain sebagainya, berubah bro. Keren. Gue jamin 100%. Wih, tepuk tangan dulu dong. Siap. Oke, kita balik ke affiliate dulu dikit. Kenapa lu tadi tiba-tiba ngomong begitu ya? Penasaran aja. Gara-gara Bitcoin nih. Ya tiba-tiba ke Bitcoin. Padahal kita lagi affiliate nih. Iya nih. Balik ke affiliate dulu. Mungkin pertanyaan terakhirku untuk affiliate ya, ada lagi nih. Jadi kalau buat teman-teman yang mau mulai, gimana nih sampai akhirnya bisa punya omset segitu besar buat affiliate untuk yang benar-benar baru mau coba nih jadi afiliator? Oke, jadi gini ya. Gue sangat penganut sekali, ada beberapa bab atau beberapa pilar lah ya. Oke. Ini biar gampangnya gini aja teman-teman. Ini kita ngomong dari nol kan? Karena kan banyak pegawai dari nol kan? Dari nol. Oke. Dari nol. Ini versi gue ya. Ini semuanya ada dalilnya, lu tinggal praktekin aja. Oke. Yang pertama, gue penganut namanya teori brand positioning. Lu tinggal catat aja. Gue agak ngacak tapi lu tinggal catat nih. Oke. Ini ilmu gak ketemu di kampus, ini pengalaman gue selama 20 tahun gue dunia di kreatif apa segala macam ya. Oke. Jadi ini buat para si paling niche, si paling hook dan lain sebagainya gitu kan. Gue mau jambakin mereka semua yang gak tanggung jawab untuk bantu kawan-kawan kita dari nol. Karena penjelasan lu gak jelas, banyak sesat. Gue open aja di sini nih. Asli banyak kesesatan semua di situ. Oke, kita praktisi deh, kita adu aja deh, bukan ngasal sombong-sombongan nih ya. Lu tahun berapa lu mulai? Gue kenal hook itu 2010. Istilah hook itu di istilah broadcast. Hooking. Itu sebelum iklan kami host TV, kami penyiar radio. Udah pakai hook. Udah pasti hook. Wajib. Makanya di skrip dulu tuh namanya hooker. Hooker itu. Jadi kita harus menjadi pengait buat mereka biar gak kabur. Karena musuh terbesar penonton adalah iklan. Makanya gak bisa kira-kira ada keseruan apa lagi ya. Jangan kemana-mana, tetap dibuka 4 mata. Skip udah. Apaan keseruan apa lagi gak jelas. Betul. Tapi makanya ada gimmick masuk. Misalnya Facebooker tiba-tiba ada orang ditutup mukanya. Deng. Iklan dulu. Ya kan? Iya. Apa nih? Atau bahkan running text dimunculin. Raffi tidak tahu kira-kira orang ini siapa. Yang dulunya pernah bantu dia kesuksesan. Sekarang Raffi melupakan begitu saja. Olga mainin tuh. Ayo siapa lu, parah lu, kacang lupa kulit tuh. Deng. Iya, tiba-tiba Sapri nutup atau mungkin Opi Kumi, jangan kemana-mana, tetap di Facebooker, lu akan stay di situ. Betul. Itu kami kenal itu dari tahun 2010. Jadi buat lo yang baru-baru mulai tahun 2021 nggak usah paling songong deh kayak begini-begini. Nih gue kasih tahu ya. Yang pertama adalah positioning. Gue penganut itu. Fokus satu. Ini kayak gini bener nih, bukan karena lu di sini bro ya. Si influencer fokus pada influencer, selesai.
Jadi yang lu ngakunya pokoknya harus niche, kentut lah, niche kayak gimana, jelasin dong. Niche, ini harus kuat nih. Jadi pokoknya harus benar-benar kerucut. Karena kenapa kerucut? Ada penjelasan dalilnya. Karena Profesor Philip Kotler ngomong, Profesor Al Rice ngomong, Profesor John Marie Drew ngomong, Profesor Walter Lander ngomong. Karena lu akan bangun brand di diri lu dan lu dipersepsikan faham di bidang itu. Makanya lu harus jadi spesialis bukan generalis apa segala macamnya. Wow. Lu ngerti di bidang itu. Kalau lu apapun lu embat berat, bro. Karena lu nggak dianggap faham di bidang itu. Itu satu, positioning. Jadi lu harus kerucut. Memulai itu lu pilih yang mana. Dan guru gua Pak Abi itu bagi 3 step. Kalau bahasa gua tuh industri, produk, kategori. Contoh, gua memulai jadi afiliator alat-alat konten. Nggak bisa, itu industrinya adalah alat-alat konten-kontenan. Kalau gue nih, gue mau bikin podcast ngomongin bisnis. Itu industri, ngomongin bisnis, ngomongin F&B, ngomongin parenting, ngomongin anak-anak, ngomongin ibadah, agama, itu industrinya. Nah, itu nggak bisa. Makanya kerucutin lagi, niche lagi, kerucutin lagi. Apa coba? Nah, posisinya ditajemin, positioning ditajemin. Masuk ke produk, produknya apa? UMKM bisnisnya, ada ekonomi makro bisnisnya, ada keuangan misalnya. Nah, gue pilih yaudah deh, mikro aja deh UMKM. Itu masih produk. Tajemin lagi kategorinya apa UMKM? Ada konvensional, syariah. Gue pilih syariah. Nah itu harus kerucut itu. Jadi kalau lu pakai gue maunya aja afiliator alat-alat konten. Terlalu banyak ya. Iya siapa? Iya. Nah kerucutin lagi. Kalau gue ngambil yang mikrofon deh. Udah semua mikrofonnya kayak gimana? Yang kabel apa yang ditempelin ke sini? Nah kalau gue begitu tuh mainnya. Harus kerucut karena biar lu dipersepsikan lengkap. Ngerti di bidang satu itu. Gitu ya. Satu. Terus? Nanti mau aneh-aneh gampang. Nah itu ditaruh positioning. Nyebrang dikit, tadi kan Profesor Al Rice, nyebrang dikit ada Profesor Philip Kotler. Nah, bagaimana cara memulai kontennya? Nah, Philip Kotler dari Chicago itu udah bantu kita. Makanya kalau gue bahasanya evolusi marketing. Marketing 1.0, marketing 2.0, marketing 3.0 dan seterusnya. Jujur teman-teman, gue gak pernah bikin secara tekstual ya, secara serius ya. Gue gak pernah bikin SWOT analysis. Gue gak pernah bikin bisnis model canvas. Gue tau lah itu semuanya lah, paham gue. Ya kan? Gue gak pernah bikin product market fit. Gue gak pernah bikin value proposition design. Kita paham, kita kan kuliah juga. Kita ngerti juga, kita belajar kelas-kelas juga apa segala macamnya. Kalau di gua, bahagianya, happy sekali gue makasih buat Profesor Philip Kotler. Jadi gara-gara dia, gue bisa keluar dari kemiskinan. Gue bisa beli apa aja, apa yang gue mau. Anak gue mau tinggal tunjuk apa segala macamnya. Gue berbahagia lah. Sampai detik ini di perusahaan gue, PT Kasih Solusi Usaha Indonesia, gue gak pernah bikin yang namanya SWOT analysis, business model canvas, value proposition design, product market fit, customer journey, funneling, AIDA. Udah gak begitu kita mainnya. Tapi dengan adanya naikin value marketing 2.0 ke atas, itu udah bahasa tanda kutip udah ngalahin semuanya. Coba jelaskan dulu marketing. Gue jelasin ya. Ini dia nih. Daging ini ya, ini podcast terdaging nih kayaknya. Bayar. Jadi gini bro, produk itu dibuat sama produsen. Oke. Tangan pertamanya produsen. Iya dong. Ya kan, tangan akhirnya atau tangan keduanya konsumen. Berarti tangan pertama itu datang dari level 1. Berarti sudut pandangnya semuanya hanya produsen. Yang bikin produk produsen, yang bikin price produsen, yang bikin place tempatnya strategis apa gimana kata lu gitu ya produsen, yang ngasih promotion juga produsen. Sadar nggak yang 4 tadi maksudnya apa? 4P. Nah maksud gua 4P masih lu pakai relevan gitu. Nah gua pernah bahas ini, gua dibully satu Indonesia. Begitu gue hooknya gue bilang produk, price, place, promotion, busuk, ganti udah, dibully gue sama satu Indonesia. Bodoh amat, gak peduli gue. Kenapa? Karena yang dimaksud itu adalah sudut pandang gak lepas dari produsen, subjektivitasnya tinggi. Nah ini harusnya bukan dikampanyekan marketing level 1. Misalnya, oh topinya bagus banget guys, jahitannya. Kata siapa? Kata lu. Nah sementara manusia secara psikologis, dia pengen dapat manfaat apa ketika gue pakai. Gak peduli gue sama jahitannya. Gak peduli gue sama bahannya apa segala macamnya. Nah bahkan profesor lain bilang ketika lu gak naikin level marketingnya, perangnya marketing sesungguhnya bukan battle of product, bukan battle of price, tapi battle of perception. Jadi semakin lu otak-atik tuh produknya, persepsinya jadi naik. Bahayanya di situ. Oh jahitannya ini bajunya bahannya tebel nih guys. Oh panas nih, mati nggak lo? Oh bahannya tipis nih, ya rawang nih. Tuh lihat. Oh tenang, ada kayak ada manis-manis. Oh gula gue naik nih. Ya kan? Wah ini nih mie pedas nomor 1 nih. Wow, mules-mules nih gue nih. Itu celakanya tuh. Nah makanya itu harus sudah di-upgrade. Nah produk jalan dari tangan pertama ke tangan kedua, konsumen. Berarti level 2 ada di situ. Nah
Jadi afiliator ketika memulai, lu jangan ngomong sekarang udah pada pintar semuanya. Alhamdulillah, atau pada ikutan kelas gua kali ya, bagaimana? Dan lu jangan ikutan kelas gua. Udah lu belajar sama influencer aja. Jangan, fokus aja. Gua lagi malas ngajar gua. Oke? Nah, di level 2 itu sudut pandangnya bukan lagi ngomongin tentang produknya, tapi ngomongin tentang manfaat buat konsumennya. Nah, itu yang disasar. Karena pengguna-pengguna skincare, gue tantang lu ini, yakin lu beli gara-gara niacinamide-nya, bohong. Bohong lu beli gara-gara retinol, bohong. Lu aja baru tahu sekarang kok istilah retinol, niacinamide. Namanya gue ganti niacinamide juga lu gak tahu. Lu gak peduli sebetulnya sama niacinamide-nya. Niacinamide lu gak peduli, tapi yang lu sasar adalah biar muka lu kayak Raisa. Biar muka lu kayak Bernadia, biar muka lu tuh kayak Pevita Pierce dan lain sebagainya. Udah lu jangan bohongin diri lu sendiri. Nah makanya itulah kenapa brand-brand atau afiliator tuh ngeluarinnya kayak begitu. Lihat sekarang afiliator semua. Nih guys, buat agar cepat dapetin cuan nih. Nih pakai mikrofon ini. Kayak gitu mainnya. Karena nggak peduli ini mikrofon ini terbuat dari ini mikrofon ini pokoknya bagus banget, suaranya begini, nggak peduli orang-orang. Ya udah. Nah, di situ sebenarnya masuk ada masuk, tapi muara terakhir yang pasti harga. Nah, males tuh di situ tuh. Kubangan busuk perang harga tuh pasti akan diutak-atik di situ. Oh iya, dia suara jernih. Wah, harganya tapi segini nih. Nah, karena main produk. Karena terlalu subjektivitas. Nah, makanya dinaikin levelnya. Lu pakai baju, lu misalnya afiliator apa? Baju misalnya. Lu jelasin misalnya duster, lu jualan duster. Lu bilangnya bagus banget ya motifnya. Nggak begitu. Karena pasti ujung-ujungnya dikejar harganya. Tapi lu bilang, nih lihat nih, biar suami lu tuh betah di rumah. Lu lihat konten kreator yang sukses, top 40, top 10, gue tantang lu. Pasti lu nemuin orang-orang yang hebat itu cara nge-reviewnya tuh kayak begitu. Semuanya menyasar kepada manfaat apa buat ke customer, bukan ke produsennya, bukan ke produknya. Ini buat biar bini lu tuh nempel lu mulu nih. Baru masuk tuh produknya. Abis itu lu review tentang produknya gak ada masalah. Pokoknya hooknya itu harus dijagain tentang marketing level 2 ke atas. Nah ini konten kreator harus belajar mengenai marketing evolution, marketing 2.0 ke atas. Apapun, lu sebut aja deh. Mau baterai, power bank misalnya. Ya kan? Karena rata-rata kan power bank nih dayanya 45.000 ampere apalah bahasanya tuh gua gak paham gitu kan. Bukan di situnya sisinya. Karena nanti begitu lu ngomong 45.000 dia akan nyari. Ada 50.000 nih mati lu. Iya. Ada yang 100.000 nih kelar lu gak dipilih. Iya. Tapi kalau dipilih tentang apa manfaatnya, nah cara nurunin berarti solusi buat apa? Oh buat lu tuh gak bolak-balik ngecek handphone. Buat lu jadi bisa lebih produktif. Buat lu nanti tiba-tiba ada bini lu nelfon suatu saat. Iya. Dan udah banyak konten kreator udah ngomong, ada yang jualan busa pembersih spidol di tembok. Dia ngomongnya, nih ya openingnya nih keren banget ya, Om Ken kalau gak salah. Nih ya buat istri-istri yang suaminya gak berguna di rumah. Gila gak cerdas banget. Itu manfaatnya yang dipakai. Bukan tentang ini bahannya begini nih, ini bisa ngilangin begini nih, ini bahannya bagus banget. Cari aja yang lain, emang bisa kayak begitu ya kan. Ini buat suami-suami yang gak berguna di rumah, jangan lo ceraiin. Ya, kayak gitu-gitu main ya. Ini berarti marketing 2.0 yang ini? Baru 2.0. Yang 3.0 habis ini kan? Habis ini. Oke. Harus lengkap dong ilmunya dong. Boleh. Marketing 3.0 itu adalah yang dijual bukan lagi produk sentris kayak 1.0. Marketing 2.0 adalah customer centris, marketing 3.0 adalah human centris. Manusia. Jadi beli jadi siapa? I see. Air Jordan. Yakin lu beli sepatu Air Jordan gara-gara mungkin bahannya begini biar lu kelihatan kayak Michael Jordan. Iya. iPhone misalnya 3.0 banget tuh. Yakin lu beli gara-gara bisa buat ini, bisa buat itu. Bohong. Berapa fitur yang lu pakai di iPhone? Jujur aja udah. Biar lu pakai iPhone itu biar lu lagi meeting sama bos lu sama klien lu, handphone lu ditebalikin. Kayak Rolex gitu-gitu ya. Iyalah. McLaren. Yes. Itu 3.0. 3.0 karena 4.0 yang mengumpul tadi itu ya. Komunal. 5.0 ada gak? Ada panjang lah. Oh itu. Udah jangan, ntar lu kepinteran bayar. Kita sampai 100.0 lah. Pokoknya semakin ke atas marketing itu semakin ini ya, semakin strong gitu ya intinya. Harus ya. Karena lebih mendekat kepada konsumen dan keputusan beli akan lebih cepat. I see. Karena yang dikejar adalah manfaatnya. Bukan produknya. Fungsinya gak ada yang peduli sebetulnya. Tapi lebih kepada manfaat apa yang buat gua gitu. Ini ilmu mahal nih teman-teman. Jadi mungkin buat yang masih kurang nih ya kalian belajar sendiri lah, cari sendiri. Cari sendiri. 5.0. Iya. Gua ada cuma gua lagi entar dulu deh ngajar-ngajarnya. Lu belajar sama si influencer kayak lu belajar sama yang lainnya. Dan yang kedua mahal kelas gua, Bro. Emang lu sanggup? Berapa sekarang itu? Enggak juga. Enggak juga dia. Berapa, Bang? Ya enggak lah. Gua kalau kemarin sold out tuh gua kalau off air aja gua 69 juta, Bro. Wow, per orang. Iya. Berapa hari itu? 4 hari. Gila, 69 juta. Dan gue kelas termahal tahun itu ya. Gue gak tahu kalau sekarang ya. Gue terakhir tuh udah tahun lalu deh. Gue lagi capek bro. Lagi kayak
yang ada aja. Gue lagi ada maintain, ada gue online gitu ya, di link di bio gue, kelas bedah brand itu karena emang udah lagi maintain aja karena gue lagi punya misi gimana caranya bantu UMKM ya. Itu aja, itu juga tanggung jawab segala macamnya itu 2 minggu sekali gitu-gitu. Jadi yang kayak 69 juta. Berapa orang itu 69 juta? Full lah satu hotel itu di ballroom itu gue 100 lupa. lebih? Ya maksimal 100 ya. 2 tahun. Berarti ya the real oke. Gini. Ini ada pertanyaan bagus banget. Kalau bisa ngejual kelas seharga itu, berarti udah pasti jago banget sales ya. Salesman yang jago nih. Coba kita gali dulu nih. Gimana tips untuk menjadi salesman yang jago ala Bang Dery nih? Gini bro, sales itu sebenarnya kan bahasa simpelnya adalah menyelesaikan masalah orang. Memberikan solusi. Oke. Nah simpelnya adalah lu mau nawarin sesuatu, tapi kalau di otaknya dia itu nggak ada manfaat, itu nggak akan laku. Nah makanya saya pun juga salesman, gue tuh juga sales bro. Ya semua kita salesman lah ya. Semua. Bahkan gue dulu 2008 gue jualin sabun ke isi ulang ke rumah makan Padang. Kita sales juga. Nah masalahnya adalah ketika ditawarin balik lagi tuh ujung-ujungnya nggak ada manfaatnya. Kayak simpel gini misalnya, lu mau jualan ya barang-barang mewah lah, mahal lah segala macamnya gitu kan. Mau jualan apartemen apa segala macamnya. Nah lu kalau tiba-tiba langsung datang beli dong apartemen gua, itu berat. Nah caranya berarti apa yang menjadi manfaat buat dia baru gua datang menjadi solusinya apa segala macamnya. Nah ngomongin sales sebenarnya gini, itu pernah gue bahas juga kok di podcast gue bareng sama Pak Tung Desem apa segala macam, itu keren juga tuh ilmu beliau. Nah itu kita klop tuh gitu. Itu sepakat tuh, gue pakai contoh yang gitu aja deh. Obrolan kami saat itu adalah beliau cerita ketika lu harus kelarin properti dalam waktu sekian, rumah apa segala macamnya, beserta para kayak notaris apa segala macam, itu kan bagian dari rangkaiannya kan. Iya. Nah, lu kan nemu siapa pembeli properti, oke? Nah, beliau ini kita satu ilmu nih, ini orang-orang sales nih. Beliau itu cari mana orang yang punya duit. Oh, marketnya disasar dulu yang benar. Kan? Oke. Orang yang punya duit. Rumah berarti nggak ada urusannya, nggak jauh-jauh dari notaris. Lu cari tuh notaris. Apa iya tiba-tiba lu sekonyong-konyong minta data orang kaya sama notaris gitu kan? Kasih dong? Enggak. Nah caranya, rumus pertama sales adalah harus memberikan satu daya kebutuhan dan manfaat apa yang didapat sama si orang tersebut. Datang ke notaris, bilang sama notarisnya, gue akan bikin satu proyek perumahan, kira-kira kurang lebih 100 rumah, gak banyak. Dan nanti gue pengen 100 rumah ini semuanya ngerjainnya notarisnya sama lu. Mau dong, pasti notarisnya dong. Mau kan? Oke, mau. Sini datanya gue pegang dulu, sini gue olah. Wow, oke. Jadi berangkat dari kemauan dan kebutuhan. Nah masalahnya sales di mall-mall apa segala macamnya. Halo kak, minta waktunya 30 detik sedikit. Gak ada, udah lu tolak udah. Dikasih maksa-maksa kasih brosur. Enggak. Siapa? Coba lu ditawarin. Ya lu ditawarin tebus murah dari Mart aja lu kasih tangan. Pulsanya sekalian gak kasih tangan lagi. Iya. Harus di training tuh kasir-kasir minimarket itu tuh. Gue lagi gak butuh. Makanya ditawarin. Makanya waktu itu John LBF juga pernah ngomong juga di podcast gue. Kami orang-orang sales itu udah kebayang. Lu coba target nyuruh mobil. Waktu itu Bang John LBF keren banget. Dia waktu itu top sales number 1 di Astra. Toyota apa kalau gak salah tuh dia jualannya. Itu bener tuh. Kami sekubu lah orang sales, kan kita juga praktisi. Dia bukan beli mobilnya kakak. Tolak lah bro. Tapi coba kalau datang ke lo, bro, gue kasih lo cuci gratis mau gak? Mau. Nah, mana sih nomor handphone lo? Dapat database. Iya. Otomatis lu datang mau cuci mobil gratis, lu pegang database orang pengguna mobil, lu masuk, lu upselling. Iya. Nah jadi biasakan sales ini datang dengan apa kebutuhan buat gua. Gak bisa kayak begitu-begitu tiba-tiba langsung nolak nih. Nah masalahnya nih ya, akhir-akhir ini aku dapat banyak banget telepon-telepon gak jelas dari bank-bank. Atau dari misalnya apa kita bilang lah, sebuah aplikasi-aplikasi buat pinjol misalnya. Tahu. Telepon nih. Kita gak mau utang dipaksa nih. Ada nih khusus promo bulan ini 50 juta cair, bunganya khusus nih. Orang kita gak butuh duit dipaksa-paksa. Ayolah ini buat putaran duit. Orang gak butuh duit. Ini buat bisnisnya. Gak butuh duit kak. Dipaksa terus kayak gitu. Wah gimana? Itu kan karena posisinya lu lagi gak butuh. Makanya jangan pernah nawarin orang lagi kondisinya gak butuh. Jordan Belfort di film Wall Street kan juga ngomong. Ini peranin sama Leonardo DiCaprio. Ini populer sekali, lu tinggal search aja. Sell me this pen. Coba lu jualin pulpen ini ke gua ya kan. Satu temennya yang gak closing-closing gitu kan. Telemarketer apa segala macam. Kenapa lu gak closing? Coba lu jualin praktek ini, coba pulpen ini bagus, pulpen ini nyata, ini tintanya bagus, pantesan lu gak closing. Dikasih temennya lagi yang bisa jualin. Coba dong sell me this pen, coba. Jualin nih pulpen ini ke gua. Gua lagi butuh tanda tangan proyek nih. Nilai sekian nih, sayang banget nih kalau gak ditanda tangan. Waduh, gua lagi gak pegang pulpen.
waktu yang tepat untuk megang pulpen ini. Ah. Itu kan datang dalam keadaan kebutuhan. Iya. Nah kayak tadi kan notaris butuh. Siapa yang gak mau ditawarin ada proyeksi 100 rumah semuanya pakai jasa notaris dia. Betul. Ya udah mau ya udah kita kolaborasi. Datanya mana sini? Gue yang olah. Lu duduk manis aja. Ntar 100-100-nya gue suruh pakai notaris di lu. Sini datanya dikeluarin tuh 200 orang kaya di Jakarta. Wow. Oke. Nah, timbul pertanyaan baru nih. Itu kan mainan-mainan kayak gini kan sebenarnya bukan untuk semua orang kan. Let's say harus di level tertentu lah ya. Sekarang kita kalau mundur nih ke yang paling dasar nih. Let's say yang nonton nih banyak banget anak-anak muda Gen Z yang bahkan belum punya 1 miliar pertama. Gimana caranya untuk mereka nih memulai sampai bisa dapatkan 1 miliar pertama ala Bang Dery? Memang ini lagi berdarah-darahnya memang kalau untuk ngejar 1 miliar pertama. Dan lu percaya gak setelah itu akan lebih mudah. Ya kan. Jadi memang puncaknya tuh ngedapetin 1 miliar pertama bro. Ya gue bukan mau nakut-nakutin tapi gue ngambil dari sisi kasarnya dulu. Jadi gue juga justru lo harus hati-hati sama orang-orang. Oh gampang banget caranya, bukan begitu. 1 miliar pertama itu berat-berat. Gue nggak tahu nih setuju apa enggak para pengusaha. Setuju. 1 miliar pertama paling berat. Paling berat. 1 miliar pertama paling berat. Nah setelah itu alhamdulillah kasih solusi udah 2 digit miliar. Iya. Kita udah enak karena proven udah dapet, trustnya udah tahu celahnya, kapan kita jatuh apa segala macamnya. Betul. Itu kita nembusin ke 10 miliarnya bahkan lebih itu alhamdulillah gitu ya. Itu akan lebih cepat. Nah memang 1 miliar ini kalau lu nggak pakai blueprint, kalau gue ngomong blueprint ya. Blueprint banyak lah ya guru-guru gue Pak Abi gitu kan dia punya 15 langkah apa segala macamnya gitu kan. Itu penting dipakai. Nah percaya nggak kalau lu susun semua blueprintnya itu insya Allah cepat. Nah masalahnya UMKM itu nggak tahu tentang blueprint ini. Banyak yang nggak tahu yang baru boleh memulai. Kita share gak? Boleh. Yang pertama brand positioning. Gue coba judul-judulnya dulu ya. Dan kayaknya juga kepanjangan kalau gue kupas. Tapi intinya dulu ya. Betul. Yang pertama kalau versi gue ada brand positioning. Ya yang tadi ya. Yang tadi ada product insight. Product insight tuh pokoknya dari sisi produk ini bagaimana caranya itu benar-benar nempel di benaknya konsumen. Ya kan ada brand personality, ada brand identity, ada brand disruption gitu. Ada brand communication gitu, ada marketing evolution 1, 2, 3, 4 itu beda loh sama yang tadi itu. Betul. Ya kan? Belum lagi ngomongin tentang tagline, belum lagi ngomongin tentang bagaimana cara pemilihan nama. Nama aja gue ke-9 bro. Nah banyak orang-orang nama dari awal. Nah lu diketawain tuh sama profesor-profesor di US tuh. Mikirin nama gitu kan, gak mulai-mulai namanya apa ya. Enggak. Orang-orang US, orang-orang pintar semua. Itu nama tuh ke-8, ke-9 baru ada nama. Yang pertama lu harus kuat dulu core-nya. Lu mau kemana sih arahnya? Gak peduli tuh nama ntar. Nah, itu tuh sampai 10 sampai 15 itu panjang tuh. Nah, belum ngomongin adoption kategori. Gue gak tahu lu tahu apa enggak, dari innovator sampai laggards. Itu tuh semua tuh dipenuhin blueprintnya. Nah, itu yang 69 juta gue tuh ngebahas begituan. Tapi sekarang lagi gak ada. Ya, kalau lu maksa-maksa ya boleh lah, siapa yang enggak gitu ya. Tapi enggak lagi capek gue. Udah tanya Om Deddy Corbuzier, kan dia tahu laporan keuangan gue. Iya. Ya kan, dia kan gue satu partner kan sama Om Deddy Corbuzier, dikasih solusi, dia punya saham juga. Tanya Om Deddy Corbuzier, 360 Business Blueprint waktu itu kita bikin tuh sold out 69 juta satu orang, sold out awalnya 49, gue naikin 59, tuh gue naikin 69. Naik terus bro, gue gak pernah nurunin harga. Nah itu blueprintnya diisi. Kalau blueprintnya nggak dijalanin, gue 3 bulan sebelum postingan pertama kasih solusi, itu 3 bulan pertama itu gue ngisi blueprint dulu. Gue meeting sama partner gue sebelum Om Deddy masuk ya, gue Renat Halid itu meeting bertiga. Susunannya positioningnya kemana nih begini. Identitinya kemana? Dan dari mulai warna, ada rumusnya identity itu warna. Misalnya kayak contoh font, color, logo. Kenapa rumusnya adalah one solid color plus one neutral color. Makanya lo ingat Shopee orange, ingat OVO ungu, ingat KFC merah, gitu kan? Ingat Gojek hijau. Padahal di situ ada warna putih, ada warna hitam. Nah, karena rumusnya harus satu warna solid, satu warna netral. Makanya kasih solusi biru putih dan seterusnya. Nah itu identity itu dikerucutin, diisi semua ruangnya. Nah kalau kayak begitu 1 miliar pertamanya lebih cepet. Nah masalahnya mereka nggak ngisi begituan. Taunya begitu dapat produk, foto, yuk di order, WhatsApp status. Muncullah impresi pertama. Besoknya lo jualan lagi. Gini doang. Makanya dikuatin dulu, luanginlah waktu. Yang baru-baru memulai ini buat pemula-pemula, susun duduk bareng-bareng. Blueprint harus belajar, cari partnernya. Oke, bro, ini kata Dery positioningnya apa ya? Kita harus ngerucut kemana ya bro ya? Biar dipersepsikan kita ngerti dan ahli di bidang itu. Oke, dapat 1. Oh ini gimana ya? Ini gimana? Gitu. Itu akan lebih mudah. Makanya kita 1 miliar pertamanya ya alhamdulillah ngebut banget ya. Iya. Jadi yang tadi nama-nama disebutin itu mungkin gak dijelasin di sini. Kalian pause, kalian catat, cari sendiri gitu loh. Bisa sendiri aja. Jangan denger-denger ini terus habis ini cuma denger
denger doang gak dipraktekin sama aja gak ada manfaatnya buat mereka kan. Atau enggak lu bikin aja bro, lu fasilitasin. Kan gue lagi males ngajar nih. Lagi entar dulu lah, gue lagi megang banyak korporasi. Ya kan gue lagi banyak ini, banyak itu gitu kan. Gue lagi bantu juga para klien apa segala macamnya gitu kan. Nah maksud gue, lu fasilitasin kalau lu mau. Kita bikin, nih kalau rame, nih gue sotoy banget gue ngatur rumah orang. Kalau rame si influencer, harganya lu yang ngatur sendiri lah, gue gak peduli lah. Pokoknya ntar tinggal kita bagi hasil apa segala macamnya. Kita kolaborasi. Iya kolaborasi. Boleh. 10.000 orang kalau mau rame. 10.000, 1.000 orang serah lo, 1.000 sampai 10.000. Kita udah punya database kan belasan ribu bro, cepat biasanya. Cuma gue lagi ke situ. Kalau memang ada si influencer fasilitasi, lu tinggal daftar. Kan tim gue lagi nggak pengen sibuk ke situ kan. Bukan masalah pengen, siapa yang nggak mau bro? Lu daftar berapa ya bisa? 300.000. Apa itu? Daftar kalau buat lu bikin pelatihan. Oh kalau kita per orang 10 juta sekarang. Nah 10 juta, anggaplah misalnya 1 juta deh. 1 juta, 1.000 orang berapa? Enggak, ini gue ngomong yang bahasa hitung-hitungan cemen dulu aja. 1M. Ah yaudah. Misalnya lo mau 1.000 orang 1 juta lo daftar 1M. Kalau 10.000 orang 10M. Baru ngomong aja, tapi lo fasilitasin tinggal kita bagi hasil bro. Gue lagi gak ke situ soalnya. Gue lagi mau bangun media, gue lagi mau bangun universitas, lagi fokus gue lagi ke sana. I see. Oke, Bang, apa quotes terbaik atau masukan yang pernah Bang Der dapatkan dari orang lain seumur hidup ini? Rasulullah SAW pernah bersabda kan, Nabi gue tercinta gitu, manusia paling terbaik di muka bumi, dijamin masuk surga dan lain sebagainya. Yang gara-gara beliau juga, gue akhirnya juga tahu jalur kemana gitu kan, cara dapetin duit yang berkah dan lain sebagainya. Beliau mengatakan bahwa serahkan sama ahlinya dan pentingin ilmu sebelum amal, adab sebelum ilmu. Nah, jadi urutannya tuh sebelum lo beramal, lo wajib punya ilmu. Sebelum lo berilmu, lo wajib punya adab. Kalau dirunutin dari depan ke belakang, lo belajar adab dulu. Abis lo belajar adab, lo udah ngerti cara lo etika dan lain sebagainya, baru lo belajar ilmu. Abis lo punya ilmu, baru lo beramal. Nah karena nggak mungkin beramal tanpa ilmu. Nah makanya kan salah satu ulama Abdullah bin Mubarak atau Ibnu Mubarak rahimahullah ta'ala 36 tahun dia belajar ilmu agama, 30 tahunnya adab doang. Jadi 36 tahun dia belajar untuk menuntut ilmu 36 tahun. Kayak lu kuliah 36 tahun misalnya. 30 tahunnya tuh adab doang. Adab doang. 6 tahunnya ya udah setelahnya akidah, ya manhaj dan lain sebagainya. Lu bayangin 36 tahun waktu yang dibuang untuk menuntut ilmu, 30 tahunnya belajar adab. Berarti lo lihat sebegitu pentingnya adab. Karena di luar sana banyak orang-orang yang ilmunya tinggi apa segala macam, adab-adabnya pengen gua dengkul batang lehernya tuh. Kan berantakan kan. Beda cerita untuk memotivasi dalam arti biar lo kebuka mindsetnya. Tapi sifat aslinya memang santunnya luar biasa. Kuasain adab dulu sebelum lo punya ilmu. Kuasain lo ilmu dulu sebelum lo punya amal. Kalau masukan terburuk yang pernah Bang Der dapatkan apa? Mulai aja dulu. Itu masukan paling sampah. Gue kesel banget tuh. Kenapa? Gue mulai aja dulu bangkrut gara-gara lo. Gue mulai aja dulu gue gagal gue. Mohon maaf nih. Dan ini akhirnya dinormalisasi sama oknum-oknum pejabat. Oknum-oknum pengusaha, oknum-oknum konten kreator. Gue kesel banget tuh. Lu hati-hati nih sama orang-orang yang mulutnya nih kayak begini nih. Udah mulai aja dulu. Kalau nggak mulai kita nggak tahu. Tahu nggak sih gitu-gitu, tahu kan lo? Jujur lo pasti tahu kan. Orang-orang kan ada di kepala lo kan pasti kan. Udah ini di zaman digital mulai aja dulu. Makanya gue begitu pertanyaan tadi itu sering gue di beberapa closing statement gue. Tapi pertanyaan lo bagus ya, masukan terburuk ya itu keren banget. Tapi yang lainnya kan coba dong kasih masukan atau mungkin quote-quote. Itu biasa gue pakai yang itu dulu tuh di depan tuh kayak hati-hati sama orang-orang yang ngomong mulai aja dulu. Gue tantang lu coba mana sini. Coba mulut-mulutnya udah pernah ngomong, komen di bawah. Udah pernah ngomong mulai aja dulu sampah perkataan lo. Gue udah coba mulai aja dulu gue bangkrut. Nah inilah cerminan dari pentingnya ilmu bro sebelum lo beramal. Beramal tuh kan. Dan adab ya tadi ya urutannya harusnya gitu ya. Jangan mulai aja dulu kosongan bangkrut gitu. Itu maksud gue. Jadi masukan terburuk gue pernah praktekin. Masih ada di kepala gue orang itu. Dia ngomong begitu. Gue praktek, mulai aja dulu ya. Oh iya mumpung nih karena sekarang era digital. Mulai aja dulu. Kalau nggak lu nggak mulai. Gue mulai bangkrut gue. Gue pikir gara-gara ini industrinya kali gue ganti industri lagi. Sama mulai aja dulu udah dagangnya langsung bangkrut lagi gue. 3 kali gue bangkrut gara-gara kata-kata mulai aja dulu. Makanya kata-kata paling benci gue tuh mulai aja dulu. Hati-hati sama orang-orang yang ketemu kayak begitu ya. Bang, apa kan gini, Bang Der 36 tahun ya umurnya sekarang? 36 tahun. Tahun ini gue 36, gue 1989. Selama hidup 36 tahun nih,
Apa pelajaran terbesar yang dipelajari tentang uang yang sampai kapanpun nggak mungkin diajari di sekolah? Trading. Bukan. Maksudnya kayak uang itu apa sih? Maksudnya setelah 36 tahun punya uang. Maksudnya pelajaran tentang uang itu loh. Yang di sekolah itu nggak mungkin diajarkan. Iya. Sorry, gue tadi mindset gue pikir. Ilmu apa yang nggak diajari di sekolah kan? Bukan pelajaran tentang seputar uang tapi lu pernah gagal gitu. Bukan. Itu gue pernah trading, loss 100 juta. Emang kalau lu gak ngerti ilmunya kampret emang. Betul. Hati-hati. Betul. Gue pikir itu maksudnya. Bukan. Pelajaran tentang uang lah yang Bang Der dapatkan selama hidup ini 36 tahun. Wush. Ini kedengarannya klise abis ini, tapi bodo amat, gue gak peduli juga sih. Uang itu alat bro. Oke. Uang itu alat, sama kayak pisau lah ya. Oke. Ya kan? Bisa buat bunuh orang gitu kan. Bisa buat motong bawang dan seterusnya. Oke. Nah sehingga kalau di gua, ini juga buat, ya nggak semua tapi oknum-oknum guru lah. Oke. Kita pernah diajarin hemat pangkal kaya. Hati-hati itu scam. Oke. Gue kesel banget tuh. Oke. Hemat pangkal kaya, scam. Terserah lo. Yang benernya apa? Yang benernya apa? Islam ngajarin sedekah bro. Suruh hemat. Nabung oke. Tapi dalam mindsetnya yang kayak gimana nih? Masalahnya dia hemat pelit. Kan hemat pangkal kaya. Kan hemat. Tahu gak sih kayak gitu-gitu kan? Akhirnya gak bantu orang, gak sedekah. Justru semakin banyak sedekah lu semakin kaya raya. Hukum tabur tuai dunia ya. Kalau secara dunia kan orang ngomongnya hukum tabur tuai. Itu jadi maksud gua tentang uang. Ini trikinya tuh luar biasa. Satu alat. Nah sama satu lagi kata-kata hemat pangkal kaya. Scam. Lu terserah lu mau suka apa enggak. Ini pendapat gue kan, gue gak lagi menghakimi lu. Lu gak setuju juga silakan. Nah kalau di gue adalah itu masalah uang. Nah sehingga semakin lu kekep tuh uangnya. Nah semakin ada aja hilangnya gitu ya. Tiba-tiba aja gak tahu kemana. Agak sedikit kayak ekonomi ya abis ini ya. Yaitu fiat dan uang kertas. Kenapa itu? Atau rupiah dan lain sebagainya. Tentang uang. Dulu gue nabung gue pikir 5 juta buat bisa bayar sekolah. Sebentar. Betul ada yang bisa masuk 5 juta. Ntar gue dibully nih. Tapi harapan gue untuk masukin anak gue di Islamic International School gitu. Atau International Islamic School apa segala macam ya. Ternyata gak cukup bro 5 juta. Dulu pas gue udah punya anak. 45 juta nih. 40 juta nih. Itu per anak bro. Per bulan atau? Enggak, sekali masuk. Per bulannya gue lupa ya. Hampir UMR kalau gak salah. Wow, mahal juga ya sekarang uang sekolah ya? Sekarang mahal bro. Dulu kayaknya pas uang sekolah aku cuma 700 ribu. 800 ribu kayaknya per bulan dulu. Nah makanya lo harus pinter-pinter ngejaga inflasi. Sekarang mahal banget ya? Nah itu pelajaran uang kan? Pelajaran uang bro. Makanya lo lagi nahan punya anak ya? Belum deh. Nah itu pelajaran tentang uang bro. Jadi nih lu dengerin nih apa orang tua ngomong nih. Udah 36 tahun gue tahun ini nih. Nah jadi semakin lo kekep. Ini ada cerita menarik bro. Tentang uang nih. Gue punya aset. Ya oke lah. Ini mungkin si pemilik banknya atau mungkin orang-orang PIC terkaitnya ngetawain aset gue. Tapi bukan itu pelajaran gue. Tapi intinya begini. Gue punya uang. Cukup besar lah nilainya. Terus ya 3 digit lah bla 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 itu. Udah. Terus tiba-tiba gara-gara gue simpen sekian tahun kagak jadi apa-apa bro uangnya. Beneran gak bisa dipakai buat apa-apa ya? Iya segitu aja udah. Iya. Tapi begitu gue tarik 50% aset gue yang ada di bank tersebut. Set gue tarik. Gue pindahin ke aset yang stabil. Ya lu sebut saja mau emas kayak mau bitcoin apa segala macam gitu ya. Gue tarik set. Besoknya gue ditelepon bro. Sama kayak mungkin tellernya bagaimana, gue langsung dikasih fasilitas. Saya menjadi personal asisten kamu dari bank ini, kamu mau bikin apa aja, Bapak Dery mau bikin apa ini segala macam. Wah gila, sebegitu takutnya bank-bank tersebut terkait kalau uangnya kita tarik untuk ngejagain aset kita biar tetap stabil. Bukan emasnya naik atau bukan bitcoinnya naik, tapi kan sebenarnya dia stabil kan. Tapi nilai mata uangnya turun karena inflasi apa segala macam ya. Betul. Nah itu uang lagi tuh, jadi banyak pelajaran gue tentang uang. Nah sehingga lu harus pinter-pinter dengerin ya orang tua ngomong nih. Jadi lu udah punya, lu kekep nih. Gue punya 300-500 juta lah. Itu gue kekep bertahun-tahun gak jadi apa-apa bro, segitu-segitu aja. Karena turun, harga barangnya naik terus kan. Iya. Istilahnya gitu kan. Ya makanya gue ambilin tuh aset. Iya. Gue ambilin aset, gue convert ke aset yang benar-benar stabil. Nah maksud gue itu banyak uang. Kalau untuk sisi yang lainnya, sisi recehnya, ya ini receh tapi tetap waspada. Gue pernah hipnotis gara-gara uang juga bro. Maksudnya gimana tuh? Wah, belum pernah gue angkat di mana-mana nih. Gimana? Gue lagi susah tahun 2017, lagi ngeritis-ngeritisnya karena kan gue kan cabut, gue hijrah, gue ninggalin pekerjaan yang haram apa segala macam gitu kan. Gue cuma punya Astrea Grand gitu kan, rantainya putus 80.000 atau bingung gantinya. Duit di dompet kalau nggak salah 60 ribuan. Tiba-tiba gue lagi kosong. Bapak-bapak tuh kan begitu tuh, kosong. Anak pertama gue baru
baru lahir gitu kan. Isi pom bensin di daerah Sawangan apa Depok sana itu kan kosong. Set duit tabungan. Jadi waktu itu gue cuma punya satu rekening. Karena gue satu rekeningnya itu udah gue bersihin, gue tutup karena bekas auto debitnya kartu kredit. Tapi waktu itu udah gue kelarin tuh. Alhamdulillah udah gue kelarin, gue bayar cicilan terakhir 21 juta apa segala macam, gue kelarin, gue ninggalin riba apa segala macam. Akhirnya gue punya satu rekening bersama. Buat sama bini gue maksudnya. Ya udah lah itu aja dulu, yang ini takutnya kalau kita udah lunas tapi kan kita nggak tahu. Gue parno waktu itu kan duit tinggal 100.000 ke auto debit, duit tinggal 10 ke auto debit kan kesel banget kan. Gue tutup satu itu, akhirnya gue rekening bareng. Jadi bisa dikontrol sama di handphonenya bini gue. Sisa duit tabungan itu 600.000. Tiba-tiba di malam itu gue balik gue isi bensin di daerah Depok situ apa segala macam. Gue ingat pertama kalinya gue begitu mau isi bensin, terus gue mau ngambil uang di bilik ATM. Masih ingat gue posisi pom bensin ini, gue masih ingat. Jalan Dewi Sartika kalau nggak salah waktu itu nama jalannya itu di Depok sana tuh, dari Masjid Kubah Mas. Habis itu udah, terus gue masuk ke dalam bilik ATM-nya gitu, pintu kaca. Dari situ gue ingat ada orang kayak coba untuk mau keluar, tapi kayak kan gue mau masuk, sabar apa pak gitu ya. Dia mau langsung dorong gitu, terus itu pakai baju abu-abu, celana agak kebiru-biruan. Masih ingat ya? Masih ingat posisi itu. Abis itu gue hilang bro. Tiba-tiba gue udah di motor lagi. Gue udah santai aja, udah di motor. Gue, wallah itu gue udah lupa tuh momen itu. Gue ingetnya pokoknya pas mau masuk ATM itu. Tiba-tiba gue udah kayak, yaudah naik motor lagi nih gue. Balik ke rumah. Yaudah, udah isi bensin, udah apa segala macamnya. Nyalain motor sih, gue inget nyalain motor udah jalan. Udah. Terus gue jalan, gue pikir kan, oh ya gue bisa narik duit, gue taruh di dompet apa segala macam, gue santai aja. Nyampe rumah, bini gue teriak, gue disambut dengan letupan seorang istri yang ngomel-ngomel, marah-marah luar biasa, nangis-nangis. Kamu gimana nih, harta tinggal 600.000, kamu beli apa tuh 500.000, kok tinggal cepet di mutasi, mati gue. Gue bilang, hah? Gue perasaan cuma ngambil berapa 50.000 apa segala buat isi bensin apa segala macamnya. Gue bingung, gue stres, dia ngomel-ngomel, gue mukul-mukul kasur. Gue pernah ada di detik itu bro. Makanya gue ngerasain jadi orang miskin tuh gak enak banget bro. Waktu itu kan gue hijrah kan, jadi gue ninggalin itu, tapi ninggalin suatu karena Allah uji dulu baru naik. Dan alhamdulillah kami gak pernah susah sampai sekarang gitu kan. Nah itu pernah tuh bro, gue bingung, gue ngapain? Nih cek mutasi, set 500.000 ketarik di sisain cepet bro. Masih baik sih di sisain cepet sih. Ternyata gue baru inget-inget, gue kena gendam nih. Di situ gue inget banget. Makanya gue nggak pernah ngambil. Lu cek dompet gue ada kali 500.000. Lu beliin apa kali? Lu cek CCTV. Lu cek ini, lu cek ini. Gue nggak pernah. Makanya itu dia tiba-tiba di motor. Wah, gue kena hipnotis nih. Kayak gitu-gitu gue pernah. Itu uang lah gitu. Wah, gue udah ngerasain bro. Karir gue di peruangan bro. Oke, mungkin aku mau garis bawahi dari tadi omongannya Bang Der ya. Ngomongnya gini nih. Kalau kita tarik aset kita dari bank dan kita masukin ke sebuah aset, itu untuk menstabilkan. Karena banyak sekali miskonsepsi di era sekarang, investasi buat cepet kaya. Dan itu kesalahan terbesar menurut gua. Oh iya. Gak ada istilah cepet kaya itu, investasi cepet kaya itu tidak ada. Semuanya itu berproses dan untuk menjaga nilai aset kita aja, bukan untuk tiba-tiba kaya. Iya betul. Dan justru dengan mindset cepet kaya itu lah banyak orang akhirnya rugi, malah ya karena gitu kan pengen cepet akhirnya kena scam misalnya. Atau dia kena keserakahan, akhirnya ya rugi lah di tradingnya dia dan lain-lain. Betul. Jadi harus mindsetnya harus benar gitu. Yang benar misalnya lu punya modal 100.000, cuman boleh dipakai 5%. Cuman boleh dipakai. Order value-nya. Betul. Tapi leverage-nya bisa 50 sampai 75 kali sampai 100 kali boleh. Oh, caranya gitu. Supaya gak jebol gitu loh kalau misalnya ada apa-apa terjadi. Kalau dibalik posisinya lu pakai 75% modal lu dari modal, terus leverage-nya 10%. Boleh. 10 kali. Gak bisa tetap jebol dong. Berarti kalau kita bilang 75.000 kali 10, 750.000 kan. Sedangkan modal kita cuma 100.000. Oh, margin call. Margin call pasti. Kalau dia turun dikit aja kena margin call. Oh. Jadi jangan sampai. Ngeri future. Jadi jangan sentuh futures. Aku semenjak kejadian itu karena bilang ya pembelajaran bro bangkit lagi kan. Alah gak ada bangkit. itu juga salah satu coach yang paling kurang ajar tuh ya. Oh, ada. Aduh, siapa? Maksudnya kayak misalnya ibarat kayak lu udah bangkrut nih di satu tempat. Lu disuruh bangkit dan cobain lagi. Menurut gue gini, kalau lu udah belajar sesuatu dari situ dan lu tahu ada sesuatu yang lebih baik. Ini katanya Ko Andrew ya. Ko Andrew ngomong di podcast waktu itu gini. Sam, gue happy lu rugi di kripto.
Dia bilang gitu. Wah aku kan kayak kenapa nih dia bilang happy rugi di kripto. Dia bilang karena kalau kamu untung di kripto misalnya. Kamu jadi gak mau kerja. Kamu si influencer gak mungkin bangun. Karena udah cepet nih ternyata uangnya kayak gini ya. Akhirnya oke, lu berhasil misalnya dapat dari 100 juta digulung sampai 10M misalnya. 10M lu berhasil digulung sampai 50M. Pertanyaannya setelah 50M apakah lu mau tiba-tiba turunin tingkat resiko lu lebih rendah dan oke gue emas aja deh dengan 50M yang penting naik dikit-dikit lu bangunin. Gak mungkin kan. Pasti lu yang mau lebih. Kemarin aja 50M cuma sebulan. Ini pasti bisa 100M dalam berapa. Nah, akhirnya resikonya makin gede. Akhirnya begitu hit sekali loss momentum itu habis semuanya. Nah jadi Ko Andrew bilang justru ketika lu loss kayak gini lu belajar bahwa ternyata uang itu tidak ada yang instan ya. Semua itu tidak ada yang cepet kaya ya kayak gitu-gitu dia ngomongnya. Wah gila. Dan dia bilang gini kalau misalnya sampai investasi lu itu lebih gede returnnya daripada bisnismu. Dia bilang kayak gitu kan. Berarti dua doang pilihannya. Pertama bisnismu itu memang jelek. Ya kan karena memang bisnismu sampah makanya investasimu lebih gede. Atau yang kedua kamu sedang berjudi. Jadi kayak wah kena banget kayak wah berarti memang mindset investasi cepat kaya itu gak bisa. Karena kalau enggak bisnis kita jelek atau kita sedang berjudi memang. Tapi ada trader kripto yang berhasil future? Ada tapi balik lagi gini loh ini kan namanya. Poinnya aman kali ya? Bukan. Ini kan istilahnya gini orang yang sukses di bidangnya pasti ada lah ya kan. Tapi dia adalah orang yang benar-benar fokus misalnya kan. Yang benar-benar 24 jam di market. Dan ini kan ada istilahnya zero sum game kalau gak salah. Yang dimana kalau misalnya orang itu untung. Contoh kita ngomong Timothy Ronald ya. Kalau Timothy Ronald untung anggaplah kita bilang 100M. Berarti di sisi lain ada orang yang lagi rugi. Ada yang lagi rugi 100M. Nah jadi ketika kamu mau trading atau apalah yang cepat kayak itu. Lawan-lawanmu tuh yang kayak mereka-mereka ini. Yang kayak Timothy Ronald gitu-gitu. Jadi kalau lu belum di level mereka. Ya karena lawannya kayak gitu kan ibaratnya. Kalau mereka untung pasti ada yang rugi dong. Jangan-jangan mereka beli McLaren gara-gara gue ngejual McLaren gue. Kan konsepnya gitu. Kalau buy sell aja? Ya spot? Itu sama aja. Jadi kayak misalnya contoh Bang Deddy beli Bitcoin sekarang kan. Di harga anggaplah sekarang berapa sih Bitcoin? 107 ribu misalnya. 108 ribu. Nah ketika misalnya itu naik ke 110 ribu dan let's say Bang Deddy jual di 110 ribu. Pasti ada yang baru masuk di 110 ribu yang lagi loss. Karena begitu Bang Deddy dijual kan pasti turun. Jadi berarti ibarat duit dia pindah kan. Nah itu sebenarnya sesuatu yang harus mereka sadari dulu nih tentang trading. Sukses sih bisa ya. Tapi balik lagi fokus enggak. Nah kalau gue nih prinsipnya persis sama kayak Bang Deddy. Brand position satu aja fokus. Si influencer aja kita gedein di sini. Iya. Fokus aja gitu loh. Di luar daripada itu menurutku rezeki udah ada yang ngatur. Ada part-part di mana yang kita kalau memang bukan kapasitas kita, bukan ahlinya di situ, ya nggak apa-apa, dilepas aja. Yang penting kita punya pengalaman, kita pernah gagal di situ, kita belajar dari situ kan. Iya. Itu kalau aku gitu. Keren. Oke, mungkin aku tuh bilang satu pertanyaan ya Bang. Iya. Ada lagi? Apa tuh? Pertanyaan Enggak. Udah. Oke. Udah kita juga main sama yang aman-aman aja. Kita nggak tahu begitu-gitu. Betul nggak apa-apa main aman aja. Oke. Bang Der, pertanyaan terakhir dari aku ya. Tadi sedikit menyinggung tentang anak. Jadi aku penasaran. Apa sih maksudnya satu value yang harus diturunkan di anak ini gitu loh. Yang sudah diturunkan mungkin. Gue gak pernah bilang bahwa orang tua gue gagal gitu. Enggak pernah bilang. Maksudnya gini. Gue tahu agama tuh belakangan ini. Enggak pernah bilang. Mereka orang-orang hebat. Tapi begitu gue tahu jadi bapak. Karena gue alumni anak bro. Kan guanya dulu alumni anak. Bekas anak gue dulunya. Betul. Nah jadi ada dua faktor yang mau gue bahas. Dan yang pertama adalah fundamental tuh anak. Jadi gue ngerasain betul ketika gue waktu jadi anak. Gue tuh kalau sebrengsek atau jauh dari agama apa segala macamnya. Itu ternyata nyusahin banyak orang. Apapun bentuknya. Ya kan mungkin ini mungkin itu. Mungkin orang tua kita kan gak pernah ngomong. Tapi ternyata dia sakit ini itu. Apapun itu bentuknya. Kita uang keluar buat anak apa segala macamnya. Nah jadi kalau gue terkait ke anak. Gue ngelihat bahwa pengalaman gue dulu menjadi alumni anak. Makanya kenapa sekarang saat ini. Gue gak pernah tertarik sama sekolah-sekolah favorit negeri. Mohon maaf. Ya. Gue dulu, gue sangat bangga sekali sampai detik ini ya. Maksudnya gini, gue gak bilang spesifik ke SMA negerinya apa segala macam enggak. Gue disclaimer dulu, tapi lebih kepada favorit-favoritan lah dulu kan begitu. Gue gak tahu kalau milenial tuh, dulu masuk ini bangga gitu kan. Gue anyway gue lulusan SMA 82 Jakarta Selatan gitu ya, Patra 82. Dulu gue ngerengek-rengek minta masuk situ, tapi udah akhirnya nyokap gue sekolah di situ. Nah sekarang bukan ke situ. Gue gak bilang bahwa semua sekolah negeri itu begini, enggak. Tapi lebih kepada sekarang gue udah gak tertarik ke situ bro. Tapi lebih kepada fundamental apa yang gue tanamkan kepada anak gue itu agama. Jadi gue mendingan masukin dia proper, oke lah international Islamic school. Bukan yang kaku gimana-gimana gitu ya. Tapi dia juga tetap belajar bahasa Inggris apa segala macamnya. Itu karena gue udah ngerasain sendiri ketika jadi anak tuh
seperti apa. Ketika terlalu lost, gue juga akhirnya yang jadi korbannya. Iya. Ya kan, apapun itu gue ngerasain lah kayak begitu-begitu tuh. Makanya sekarang gue nggak nafsu untuk ngasih ke anak gue tuh yang bener-bener yang kalau mau gaul oke lah dia bergaul, boleh, siapa yang ngelarang bergaul. Tapi lebih kepada yang mungkin internasionalnya apa segala macamnya. Itu di sisi gue karena gue muslim, gue masukin ke ranah yang sekolah agama itu yang pertama. Dan yang kedua adalah tentang anak, gue ngerasain betul bro. Dulu tuh gue tahu, wah pokoknya kalau beli sekarang, merengek guling-gulingan di bawah sekarang. Dan gue ngerasain sendiri sekarang anak gue tuh kalau beli sekarang, ternyata gak enak banget loh. Nah ini kalau lu udah jadi bapak, lu pasti ya menyesal dulunya. Pernah ada satu konten kreator ngangkat gitu kan POV gitu ya, dibilang kalau gue tahu seandainya waktu bisa diputar, gue nggak akan minta sekarang pada orang tua gue. Anak kecil kan dulu gitu kan, beli mainan sekarang, nggak usah sekarang, pokoknya sekarang. Dan kadang orang tua kita kan nggak tega dan air mata palsu, atau mungkin dia pura-pura, iya ya udah sekarang ngebeli, tapi pas sebentar dia besoknya nggak bisa makan. Iya. Nah itu tuh anak banyak banget berarti. Dan gua tanda kutip balas dendamnya kepada ke anak adalah dulu mungkin gua agak berat. Ini agak unik ya. Lu jangan langsung buru-buru contoh gaya gua ya, parenting gua ya. Dulu gua kan diketatin banget karena nyokap gua kan ya ekonom ya, maksudnya di Bank Indonesia apa segala macam gitu. Ketat banget masalah uang apa segala macam. Nah, sekarang gua banyak ngasih ke anak tuh memang dengan gaya gua tapi dengan rambu-rambu yang jelas. Dia minta apa aja gua kasih. Nah, itu agak unik tuh kalau gue. Karena membalas dulunya gue susah. Kami bukan keluarga orang susah. Kami normal lah, pas-pasan lah saat itu. Oke lah gitu lah. Ya kan, bokap gue juga di kontraktor, nyokap gue juga di banking gitu, Bank Indonesia gitu kan. Bank nomor 1 di Indonesia. Gaji juga jelas apa segala macamnya. Apapun gue pakai behel gratis, semua udah tanggung kan. Tanggungan orang tua, tanggungan Bank Indonesia saat itu kan. Kami gak pernah susah, tapi diketatin banget keuangan. Nah sekarang gue terapin ke anak gue minta apa aja gue beli. Tapi ada tapinya, tapi ada aturan yang jelas. Gimana tuh? Supaya dia gak manja kan istilahnya? Yes, betul. Gimana? Misalnya kayak prestasi di sekolah. Kayak gitu-gitu. Kalau ranking bagus nilainya. Ya, meskipun itu gak jadi acuan ya. Gue sebenarnya anak gue gagal di sini, anak gue gagal itu, gue gak pernah bikin drop. Pokoknya gue agak kebalikan dari orang tua gue dulu. Karena gue pelajarin, dulu gue kayaknya gak enak ya pas. Anak gue gak perform di sekolahnya pas segala macam, tapi begini, tapi ada yang lebih pintar, gak apa-apa. Disupport ya, tetap disupport. Gue tetap support. Bukan masalah itunya, tapi lebih kepada lo bangunnya gimana. Ya kan, on time gak, seling telat gak ke sekolahnya, nih kayak gitu-gitu. Prestasi kita gak munafik, itu juga bagian dari itu. Jadi ada reward and punishmentnya lah, itu gue jagain banget. Jadi artinya yang gue gak dapet kemarin, lambat gue dapetnya, itu gue ngapain anak gue tuh gak dapet. Dulu gue mau beli sepatu bola tuh susah. Ini gue habis pulang nih, makanya anak gue ikut kan. Dia bilang udah ngambek mau minta pulang. Udah, kamu mau dia apa? Dia ada sepatu yang dia pengenin. Nggak gue beliin. Karena sepatunya dia belum rusak, masih oke apa segala macamnya. Belajar untuk sabar gitu ya. Iya, kayak gitu-gitu. Gak boleh sekarang gitu ya. Betul, nah tapi ada momentum nih. Karena dia gue ajak nih, habis jemput sekolah gue ajak ke sini. Marah-marah apa segala macamnya. Bentar, ayah mau kerja dulu. Ayah mau ke tempatnya Om Sam, gue bilang begitu. Segala macamnya. Oke, ya udah. Ayo beliin deh sepatu yang kamu mau dari kemarin. Nah itu ada pola-pola daya latih sabarnya apa segala macamnya. Tapi tetap gue beliin. Nah itu yang gue dapat pelajarin cara ngedidik anak kayak begitu bro. Ya ini yang mungkin kemarin aku dengar dari Om Ded juga ya. Sempat di salah satu podcast dia ngomong. Aska itu saking dia beliin semuanya. Sampai HP-nya rusak pun itu. Iya kan? Justru ketika kita merasa kurang itu jadi malah pengen. Karena psikologi manusia kan kebalik. Malah kita larang makin mau. Nah sedangkan kalau kita misalnya udah kasih semua dia punya, giliran mau beli PS gak? Enggak ah. Karena dia tahu dia bisa beli kan. Tapi karena memang gak butuh dan gak pengen, akhirnya enggak ah. Sedangkan kalau dia gak bisa beli, walaupun dia gak butuh atau dia gak mau, tetap dipaksa akhirnya. Untuk dapat validasi, untuk dapat pujian. Ya ini mungkin parenting yang unik, tapi sebenarnya bisa works kalau dijalankan dengan tepat. Karena memang anak kecil begitu bro. Gue udah ngebeliin anak gue PS5, itu begitu dia early sebenarnya, early banget. Ini hati-hati juga jangan langsung dicontoh ya. Kayak dia masih TK apa segala macem gitu. Gue nggak tahu ini kecepatan apa enggak, gue nggak tahu. Gue beliin PS5 saat itu juga. Lo mau apa? Gue beli langsung. Sampai gue ngalah, gue beli sendiri lagi PS buat gue. Jadi dia punya PS5, gue punya PS5. Tapi di saat itu sampai sekarang gak pernah disentuh bro. Nah memang nih ada sisi orang tua yang akhirnya mikir negatif nih. Kayak misalnya tuh kan jadi sampah barangnya kan. Tuh kan ini. Tapi lu lihat abis itu ya udah. Dampak ke anaknya gimana? Iya ya udah akhirnya dia nggak minta yang kayak gimana apa segala macamnya, dia tahu dia udah milikin. Iya. Sebenarnya kayak gitu sih mungkin rumus-rumus. Gue nggak tahu, gue nggak belajar dari gimana, cuma psikologis gue aja sebenarnya.